Baik, bertemu lagi di kuliah pemrograman berorientasi objek. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai polymorphism ya. Nah, ini polymorphism ini adalah materi advance mungkin dari kelas inheritance, hubungan generalisasi atau inheritance, kemudian kelas abstrak dan interface gitu. Jadi pertama ya ini polymorphism itu meningkatkan abstraksi ya, satu langkah lagi gitu. Jadi kelas itu kan adalah abstraksi dari objek di dunia nyata ya, yang mana kita hilangkan detail-detail yang tidak esensial terhadap studi kasus, terhadap konteks ya. Contohnya, kalau saya contohkan, mahasiswa itu punya nomor rekening, tapi di sistem di sistem akademik itu tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan mungkin NPM, nama dan lain sebagainya gitu, tapi nomor rekening tidak. Nah, jadi abstrak kelas itu bisa dikatakan lebih abstrak dibanding dengan kelas konkret gitu ya. Jadi kelas abstrak itu lebih abstrak lagi gitu. Sedangkan konkret kelas juga sudah abstrak sebetulnya, sudah lebih sederhana dibandingkan dengan objek di dunia nyata. Nah, kelas abstrak lebih abstrak lagi. Nah, jadi kelas abstrak itu lebih abstrak, lebih sederhana dibandingkan kelas konkret. Nah, karena dengan abstrak kelas atau dengan kelas abstrak kita menghilangkan kembali detail-detail. Kalau ingat ya di pertemuan sebelumnya itu tidak ada beberapa metode, satu atau mungkin lebih gitu ya, metode abstrak yang tidak memiliki detail implementasi. Itu artinya lebih sederhana kan. Kemudian kita bisa meningkatkan lagi abstraksinya sedikit atau selangkah lagi gitu ya. Nah, dengan kelas abstrak tadi kita dapat menghindari memprogram badan metode yang dideklarasikan sebagai abstrak gitu ya. Nah, tapi bagaimana dengan struktur data? Struktur data kan masih bisa diakomodir ya. Nah, di kelas abstrak misalnya di kelas course gitu tetap ada atribut-atribut yang biasanya memang dimiliki oleh kelas atau objek course atau mata kuliah gitu ya. Contohnya ini ada atribut course name, course number gitu ya, ada credit value, jumlah SKS-nya, kemudian ada enroll student ya, ini tipenya release, ada instructor-nya gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita ingin menspesifikasikan perilaku yang umum ya di antara semua objek course, nah, tapi kita tidak ingin mendeklarasikan atau mendefinisikan atribut ya, bagaimana caranya? Karena atribut itu sebetulnya ya harusnya private ya, bukan harusnya benar-benar wajib sih, tapi idealnya atribut itu dibuat menjadi private. Kalau menggunakan kelas abstrak, ada beberapa mungkin atribut yang perlu diturunkan dan menjadi protected gitu, itu juga tidak apa ya, jadinya tidak efisien gitu. Perilakunya tetap publik gitu. Nah, contohnya kita ingin mendefinisikan bagaimana perilaku atau ya bagaimana spesifikasi ketika seseorang atau sebuah objek itu dapat mengajar di sebuah universitas gitu. Misal sebuah objek itu perlu melakukan beberapa layanan atau memberikan beberapa layanan. Yang pertama, agree to teach particular course, jadi menyetujui untuk mengajar sebuah mata kuliah gitu ya. Kemudian
designate a textbook, jadi menentukan textbook yang akan digunakan untuk course-nya, untuk mata kuliahnya ya. Kemudian mendefinisikan silabus gitu ya, membuat silabus, dan meng-approve pendaftaran dari mahasiswa untuk course tersebut gitu. Misal seperti itu. Nah, setiap perilaku tadi bisa diformalisasi menjadi metode gitu ya, menggunakan metode header seperti ini. Jadi ada 4 metode jadinya dari 4 layanan itu. Yang pertama adalah agree to teach, dia tipe data return-nya adalah boolean dan punya parameter course ya. Kemudian ada designate textbook, dia tipe kembalinya adalah void ya, jadi tidak ada nilai. Kemudian punya 2 parameter yaitu textbook dan course. Kemudian ada define syllabus, dia tipe data return-nya adalah silabus, objek gitu ya. Kemudian parameter yang diperlukan adalah course. Kemudian ada approve enrollment, tipe data return-nya adalah boolean dan ada 2 parameter yaitu student dan course. Nah, ini untuk itu kita bisa membuat sebuah kelas abstrak dengan nama teacher ya. Di sini ada 4 metode abstrak yang tadi sudah kita bahas gitu ya, agree to teach, designate textbook, define syllabus, dan approve enrollment. Di atasnya masih tetap ada data strukturnya, struktur data yang mungkin dengan asesor dan mutatornya, setter getternya. Nah, kemudian ketika ada kelas yang mengextend ke kelas teacher, contohnya ini ada kelas profesor, ada dia punya atribut-atribut sendiri, contohnya di sini ada nama atau name dan employee ID, kemudian ada teaching assignment, dia adalah atribut dengan tipe data array list. Nah, ini 4 metode abstrak yang tadi sudah didefinisikan itu harus diimplementasikan di sini. Kemudian di sini juga kita bisa menambahkan metode-metode lain. Nah, tadi sebetulnya sudah cukup. Nah, tapi kalau misalnya kita hanya perlu mendeklarasikan kumpulan atau ya metode-metode abstraknya saja, abstrak headernya saja, kita bisa menggunakan interface. Jangan menggunakan kelas abstrak. Ini juga sudah dijelaskan ya perbedaannya antara interface dan kelas abstrak, bahwa interface itu sudah tidak punya lagi atribut ya, non konstanta dan tidak ada lagi metode konkret gitu. Jadi kalau untuk interface jadinya teacher seperti ini, agree to teach, designate textbook, syllabus, define syllabus, dan approve enrollment gitu. Jadi contohnya kalau interface seperti ini, jadi tidak boleh ada private ya, seperti yang sudah pernah saya jelaskan. Di modifiernya tidak boleh ada private karena ini harus diturunkan gitu. Nah, jadi dalam hal spektrum abstraksi gitu ya, interface itu lebih abstrak dibandingkan dengan kelas abstrak, lebih sederhana ya. Sekali lagi, kalau bingung abstrak itu apa, abstrak itu sederhana. Interface lebih sederhana karena di interface tidak ada metode konkret, tidak ada implementasi metode sama sekali. Ya, di kelas abstrak masih bisa ada. Nah, kemudian ya kelas abstrak tadi lebih abstrak dibandingkan kelas konkret gitu. Ya, jadi interface itu memberikan lebih banyak details untuk diturunkan gitu ya. Jadi tidak ada detail, tidak ada terlalu detail gitu ya. Nah, kemudian interface itu diimplementasi menggunakan kata kunci implements, bukan lagi menggunakan kata kunci extends ya. Nah, kemudian ini juga sudah saya jelaskan bahwa kalau kelas itu extends ke kelas lain, baik itu kelas konkret atau kelas abstrak, hanya bisa satu kelas gitu ya. Jadi satu kelas hanya bisa jadi turunan dari satu kelas yang lain. Satu ke banyak sih. Tapi satu kelas bisa diturunkan ke banyak kelas. Tapi satu kelas hanya bisa jadi anak dari satu kelas yang lain menggunakan kata kunci extends. Tapi kalau menggunakan kata kunci implement, satu kelas itu bisa mengimplement banyak interface gitu ya. Kemudian ketika sebuah kelas mengimplement interface, itu
semuanya harus semua metode itu harus diimplementasikan gitu. Nah, ini contoh implementasi ya. Kemudian ya, nah jadi mengimplementasikan interface itu secara konsep itu sebetulnya mirip dengan mengextend ke kelas abstrak. Ya, jadi di interface dan di kelas abstrak itu ya dua-duanya adalah alternatif gitu ya. Harus mengimplementasikan metode-metode abstrak gitu. Kalau misalnya kita masih memerlukan struktur data di kelas kita, ya kita harus menggunakan kelas abstrak. Tapi kalau misalnya tidak ada, kita hanya perlu mendefinisikan perilakunya saja, yaitu kita bisa menggunakan interface ya, contoh seperti ini ya. Ini nah, polymorphism itu sebetulnya konsep secara definisi dia artinya adalah banyak bentuk ya. Poly itu banyak, morph itu bentuk gitu, jadi banyak bentuk. Jadi maksudnya polymorph di sini adalah sebuah objek itu bisa mengasumsikan banyak bentuk gitu. Jadi misalnya tadi ada objek profesor, dia bisa jadi objek dia bisa jadi objek teacher, kemudian dia juga bisa jadi objek misalnya researcher gitu ya. Kita akan coba, mungkin saya akan contohkan. Di sini ada abstrak dan itu saya akan membuat paket baru. Di sini nggak kelihatan ya. Kalau seperti ini nggak kelihatan juga ya. Saya akan membuat sebuah paket baru namanya polymorphisme. Kemudian di sini saya akan membuat sebuah kelas ya, kelas, anggaplah kelas teacher itu adalah kelas abstrak tadi ya. Abstrak teacher, kemudian di sini ada semua teacher itu misalnya punya name gitu ya. Set name, get name. Kemudian saya akan membuat satu metode abstrak saja. Misalnya adalah define syllabus, atau jangan define syllabus ya. Tadi dari 4 metode yang tadi kita bahas, kita ambil satu, yaitu agree to teach. Dia tipe data return-nya adalah boolean. Ya. Nah, jadi kita harus buat dulu course. Ini simple aja, getter dan setter, kemudian agree to teach, ini satu aja gitu ya. Kemudian kita buat sebuah interface untuk misalnya researcher, karena profesor itu dia researcher juga. Researcher ini misalnya kita punya public void research string topik gitu ya. Kemudian ada juga misalnya staff gitu. Ini aja lah, sesuai sama yang di sugestikan ya.
Kemudian kita buat profesor. Nah, profesor ini extends ke teacher dan implements ke staff dan researcher, gitu ya. Nah, ini kita harus implement semuanya. Oke. Ya. Profesor get name doing research on topic, gitu ya. Is working. Ini true aja. Oh sorry. Tadi untuk teacher agree to teach-nya kita tambahkan satu parameter course ya. Jadi di sini kita harus tambahkan juga profesor get name agree to teach c.getName gitu. Nah, gini aja ya, sederhana. Mungkin di sini ada juga teaching assistant ya. Dia extend ke teacher juga, implement ke staff. Tapi dia nggak bukan researcher gitu ya. Teaching assistant get name is working tadi ya. True, copy paste aja. Nah, ini jadi teaching assistant get name agree to teach course. Oke. Kemudian saya bukan buat kelas mainnya ya. Saya akan buat kelas mainnya, betul. Kemudian ini saya akan membuat dua objek. Tadi ada profesor, kemudian ada teaching assistant ya. Namanya adalah misalnya Budi, teaching assistant namanya adalah Wati ya. Nah, akan lebih terasa polimorfisnya ketika kita menggunakan sebuah list atau array list ya. Array list ini adalah, ini kenapa kayak gini aja. Sebetulnya sih untuk ini juga berhubungan dengan inheritance ya, karena array list itu inheritance atau ini ya. Array list itu implements list gitu. Jadi dia juga bisa seperti itu. Jadi ini juga sebetulnya bisa seperti ini. Nah, ya. Tapi kita akan buat seperti ini aja. Teachers. Jadi array list itu array yang dinamis ya. Jadi kita tidak perlu mendefinisikan size-nya. Mungkin di praktikum sudah belajar juga ya. Profesor dan teaching assistant. Kemudian kita buat array list staff. Add professor, add teaching assistant. Nah, tapi kalau untuk researcher itu hanya ada profesor saja. Mungkin kita akan buat di sini research assistant, dia extend ke teacher. Dia nggak extend ke teacher, sorry. Dia hanya implement ke researcher saja. Ya, dia nggak ngajar ya.
dan researcher dan staff ya. Nah, ini jadi untuk risetnya kita copy paste di sini. Di sini tapi dia nggak punya name ya, karena name-nya ada di teacher, jadi kita tambahkan aja string name, get name dan set name. Seperti ini ya. Nah tadi name-nya ini. Nah, kemudian kita tambahkan research assistant, set name-nya siapa lagi ya, jadi Dani. Tadi untuk research assistant work-nya perlu ditambah ya, seperti ini. Nah ini ya untuk staff, jadi ada 3, untuk teacher ada 2 ya, staff ada 3 dan researcher ada 2. Nah ini kan kalau diperhatikan untuk release pertama ya, release teacher, sebetulnya kan tipe data dari masing-masing elemennya, objeknya itu berbeda ya. Profesor ya tipe datanya adalah profesor, tapi ketika di sini itu dia diperlakukan sebagai teacher ya. Ini maksudnya polymorphis ya, jadi di sini dia bentuknya adalah profesor, tapi dia juga bisa berbentuk teacher, nah, dia juga bisa berbentuk staff ya. Dia juga bisa berbentuk researcher. Begitu pula yang lainnya. Kita coba misalnya untuk teacher itu agree to teach, course-nya berarti kita harus buat ya, course, set name-nya adalah object oriented programming misalnya. Ini semuanya agree to teach ini ya, 1. Kemudian ini staff juga ya, bisa work. Kemudian researcher bisa research topiknya misalnya object oriented programming juga ya, seperti ini. Jadi sekali lagi polymorphis itu artinya banyak bentuk. Jadi profesor di sini dia bentuknya adalah profesor, sedangkan di sini dia adalah bentuknya teacher. Teaching assistant juga sama, di sini teaching assistant, di sini teacher. Di sini semuanya jadi staff ya. Nah, di sini semuanya jadi researcher. Kita coba jalankan. Nah, ini semuanya bisa. Oke, nah ini Profesor Budi agree, teaching assistant Wati agree to teach, is working, semua staff is working, dan researcher itu research on apa gitu ya. Bisa dicek juga di sini di untuk metode-metodenya ya, bisa diakses sesuai dengan kelas di mana atau ya tipe data di mana dia ingin dikelola gitu. Sebagai apa dia ingin dikelola? Misalnya sebagai researcher ya, jadi kita ngajunya ke sini, dia bisa riset aja. Tapi kalau kita work di sini, kita tulis work di sini nggak bisa. Ya, walaupun ini kan harusnya nggak ada parameter ya. Nah, dia error. Errornya cannot resolve method work in researcher. Nah, karena dia dikelola sebagai researcher, bukan, walaupun ya itu tadi dia profesor dan research assistant adalah staff ya, tapi tetap juga nggak bisa gitu. Ini dikelola sebagai researcher, dia adalah researcher ya. Sama seperti mungkin pernah juga dengar ada pembagian peran ya, kalian ini di sekolah atau di universitas adalah mahasiswa, tapi di rumah adalah anak gitu ya, atau
mungkin ada yang berkeluarga, adalah suami atau istri gitu, dan lain sebagainya. Seperti itu kira-kira ya. Ya seperti itu saja mungkin. Terima kasih, semoga bisa dipahami ya.